Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Kita awali ngaji kita dan baca Al-Quran suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, sehingga setiap kita ngaji ini sudah bakti kepada orang tua. Karena setiap kita ngaji sudah kirim Fatihah untuk mereka, untuk guru-guru kita. Semoga apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajmain wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lanjutkan makalah yang ke-15. Kemarin alamat atau tanda-tanda orang yang bertobat. Itu poin ke-6 kalau tidak salah kemarin, yaitu yakunu hafidhul lisani. Yakunu hafidhul lisani, dia menjaga lisannya. Nah, terkait hadis terkait dengan menjaga lisan. Jadi kalau para ulama itu walaupun berkata dengan konsepnya sendiri, misalnya merumuskan kemarin alamatnya orang diterima tobatnya 6, nah, itu pasti ada dasarnya. Walaupun tidak disebutkan qala Rasulullah. Jadi itu ulama-ulama kita itu dulu dakwanya ya begitu. Misalnya kalau Wali Songo dikenal dengan Molimo, itu sebenarnya juga konsepnya dari Al-Quran, dari hadis. Perintah meninggalkan minuman keras, mau limon, mau maling, mau madon, itu kan semua perintah dan larangan yang sudah disebutkan Quran, cuman dirumuskan dengan kalimat ulama. Demikian juga kemarin makalah yang ke-15. Di antara tanda orang itu taubatnya diterima itu kan hafidhul lisani, lisannya terjaga. Nah, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi hifdzul lisani. Ini ahabbul a'mal, amal-amal yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul a'mal, yang paling dicintai oleh Allah dari amal perbuatan kita ini, yaitu hifdzul lisan, menjaga lisan. Jadi ada amal itu harus melakukan, berbuat, bahkan diam itu bisa jadi amal soleh. Kenapa? Kalau misalnya kita ngomong ini kok sering menyakiti, ngomong sedikit menyakiti orang,
Karena nggak tahu ada orang itu kalau ngomong itu rodok nyelekit mungkin ya. Ngomong ini rodok nyelekit. Lah ini justru yang efektif ibadahnya itu hifdzul lisan, menjaga lisannya lebih baik daripada ngomongnya kan. Kan ada orang itu maksudnya mengingatkan kebaikan tapi justru itu tambah memperruwet keadaan ada. Nah ini makanya Rasulullah ini dawuh Nabi, ahabbul a'mal ilallah, amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Nah ini makanya bahkan orang kalau terlalu banyak ngomongnya kan, apalagi suka menyakiti itu. Nah itu komennya kan komentari wais kakean kakean ngomong dah, kakean cangkem. Makanya ada hadis juga ini, barang siapa yang artinya gini, yang menjaga lisannya ma baina fakhidaihi wa ma baina lihyaihi, siapa yang bisa menjaga ini yang ada di antara kedua rahangnya itu mulutnya, dan yang ada di antara kedua pahanya kemaluannya, maka dijamin oleh Rasulullah surganya ini. Nah ini. Karena banyak orang itu celaka ya dari dua lubang ini. Berikutnya hadis yang terkait juga dengan makalah sebelumnya itu, daimul fikroti, selalu berpikir kemarin tentang fi adomatillah, tentang keagungannya Allah. Nah, ada hadis yang terkait dengan hal itu, Rasulullah bersabda, inna aksaron nasi dunuban, sesungguhnya manusia yang paling banyak dosanya yaitu yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yaitu aksaruhum kalaman. Oh ini masih terkait dengan menjaga lisan. Aksaruhum, mereka yang paling banyak kalaman bicaranya. Nah, fima la ya'nihi, tentang apa yang nggak ada manfaatnya. Jadi kalau bicara yang ada manfaatnya, bahkan ditunggu-tunggu ini penjelasannya, ya harus. Tapi kalau ngomong alor ngidul gak jelas itu ya, apalagi istilahnya apa jenenge, nyakot nganan nyakot ngiri ya itu lebih baik diam tadi. Jadi dalam hadis ini Nabi bersabda, sesungguhnya manusia yang paling banyak dosanya itu adalah yang paling banyak berbicara hal-hal yang gak ada manfaatnya. Loh, gak ada manfaatnya saja itu berdosa, apalagi kalau banyak mudorotnya. Loh kan, lalu gak manfaat itu saja termasuk gak baik. Kenapa? Kan lebih baik digunakan untuk mungkin berzikir, menyebut nama Allah, ngecablak misalnya, ngalor itu nggak jelas. Itu saja nggak baik, apalagi yang menyakiti orang. Jadi kalau ada di poin itu mungkin begitu ngomong itu kata salamannya atau menyakiti lagi, itu nanti makanya numpuk karena nggak terasa. Nah ini hadis-hadis yang mengingatkan kita agar pandai-pandai menjaga ini lisan. Utamanya hal yang tidak manfaat. Lebih-lebih kalau sudah yang bisa menyakiti banyak orang. Nah sekarang ini gampang orang itu
ujar kebencian, ujar apa saja, memfitnah. Ini kan banyak gara-gara satu kata itu bisa geger dunia. Karena pernyataan itu dilakukan oleh orang yang berpengaruh atau tentang sesuatu yang menyinggung. Nah, seperti yang sekarang viral itu kan dari sebuah pernyataan saling menghujat akhirnya terus. Nah ini. Kemudian hadis lagi Rasulullah bersabda lagi ini tentang daimul fikrati, selalu berpikir tentang keagungan Allah. Rasulullah bersabda, at-tafakkuru fi 'azamatillahi wa jannatihi wa narihi sa'atan khairun min qiyamil lailatin. At-tafakkuru, berpikir, fi 'azamatillahi, tentang keagungan Allah, wa jannatihi, dan tentang surganya Allah, wa narihi, dan nerakanya Allah. Saatan, sebentar, artinya saatan biasa sebentar, tidak harus saatan 1 jam lah. Kesuwen enggak jam, maksudnya ya sebentar, mungkin merenung tentang keagungan Allah. Sebentar saja, itu khairun, lebih baik. Min qiyami lailatin, daripada sholat sunnah di malam hari. Jadi memikirkan yang kemudian pikirannya itu menambah keimanan kepada Allah. Jadi ketika melihat yang dilarang itu memikirkan zatnya Allah, seperti apa Allah itu ya, zatnya Allah. Itu yang tidak boleh. Tafakkaru fi khalqillah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan berpikir tentang zatnya Allah, tapi pikirlah tentang makhluk-makhluknya saja. Tentang keagungan Allah terhadap makhluk-makhluknya, keagungan Allah. Misalnya kita melihat ya apa saja, melihat makhluk apa saja. Jadi kemudian yang terbersit, kok iya Allah menciptakan makhluk seperti ini. Melihat nyamuk itu yang terbayang adalah keagungan Allah. Iya, nyamuk itu sekecil itu. Dan dia bisa berkembang biak. Kalau kawin berarti kan ada alat kelaminnya. Kemudian berarti alat kelamin itu kan ada saluran kabel sapiro. Lebih itu bisa hidup. Jadi itu memikirkan makhluknya Allah, tapi kemudian subhanallah. Makanya Al-Quran itu mengajak kita ke sana. Innallaha la yastahyi ayat riba mathalama ba'udatan fama fauqaha. Sesungguhnya Allah tidak merasa malu untuk membuat perumpamaan. Jadi menggambarkan keagungan Allah itu dengan seekor nyamuk. Wa ma fauqaha, bahkan yang lebih rendah lagi, lebih kecil lagi. Nyamuk kan kecil, apalagi misalnya jentik-jentiknya. Nah, sak cilik sakmono ya ana nyawane. Nah, misalnya ya. Terus itu kemudian menyebabkan kita terus memuji Allah. Lah itu lebih baik, bahkan begitu itu lebih baik daripada sholat malam. Jadi jenengan kok aras-arasan sholat malam, lungguh tafakur, ndeloki cecek misalnya, terus kemudian diangen-angen subhanallah. Nah ya, cecek itu ya merambat, gak iso mencolot, tapi kok panganannya yang miber-miber. Mestine panganane ya. Tapi panganane cecek napa?
Nyamuk ini udah miber tapi ya gak ngersu loh. Cecek itu ya ndak ada cecek stunting, gara-gara kurang gizi. Padahal makanannya itu yang lebih lihai, bisa terbang, tapi Allah ternyata memberi rizki dari situ. Tahu caranya, makanya dia tidak tahu bagaimana rizkinya datang, tapi Allah tahu bagaimana memberi rizki, walaupun dengan hal yang tidak mungkin. Cecek mencolot nggak bisa itu, merambat. Sementara nyamuk, tapi ya kok nggak tahu kok bisa. Nah ini memikirkan keagungan Allah, tafakkur fi adomatillah, itu termasuk seperti tadi. Atau memikirkan surganya Allah. Nah, surga itu kan api, terus menerus menyalanya. Lah sing masuk bahan bakar sopo nanti misalnya ya. Kalau api yang abadi, ya enggak usah kita ini kemudian sesuatu yang mustahil. Matahari itu srengenge niku kon menurut para ilmuwan napa niku? Itu bola api napa? Kan bola api itu. Bola api. Nah itu gak pernah kita lihat ada mobil Pertamina kirim bahan bakar sana. Tapi terus menyala. Bahkan sejak ribuan tahun. Nah itu. Dan tidak ada padamnya misalnya. Seperti itu kemudian berarti neraka itu ya. Makanya kalau dalam Al-Quran orang-orang yang dimasukkan neraka dari orang kafir juga kholidina fiha, kekal di dalam. Dan seterusnya surga, memikirkan keagungan Allah itu lebih baik daripada kita sholat malam, apalagi malamnya terpaksa. Tafakkaru fi khalqillah niki. Tafakkaru, berfikirlah kamu fi khalqillahi, tentang ciptaan Allah. Iki nggih dawuhe Nabi. Wala tafakkaru, dan janganlah kamu berfikir fillahi, tentang zat Allah. Jangan memikirkan zatnya Allah, karena tidak nyampe. Akal kita ini ya tidak nyampe. Yang ada di diri kita saja ini loh gak sampai. Kita bisa bernafas ini sebabnya. Oh, sebabnya paru-paru misalnya. Kemudian ketika kita sesek, paru-parunya masih ada juga. Kemudian kenapa kok bisa tiba-tiba sesek? Kenapa tiba-tiba bisa hilang itu? Dan seterusnya. Itu yang diperintahkan untuk difikirkan, bukan memikir zatnya Allah. Kenapa? Karena kalau memikir zat Allah, fatuhliku, maka kamu akan celaka. Bisa saja nanti dipengaruhi oleh setan ini menuju pada pemikiran yang sesat. Jadi orang-orang yang menyembah benda-benda itu awalnya ya gitu. Misalnya, kenapa dulu di Ka'bah itu kan dulunya pusat penyembahan Allah. Nabi Ibrahim itu ya membawa ajaran tauhid. Tapi berjalannya waktu kemudian kok jadi dihuni oleh berhala-berhala. Ya itu tadi. Karena kepingin menyimpulkan Allah. Tuhan itu yang gaib, yang maha gaib itu kurang mantap. Makanya harus kemudian disimpulkan berhala misalnya. Itu tidak boleh. Itu karena mikirnya membayangkan bahwa Allah itu seperti makhluk.
Jadi dulu begitu awalnya. Kalau ditanya orang-orang itu, kami tidak menyembah Lata, Uzza, berhala itu. Tapi supaya Tuhan itu dekat saja dengan lain, ini tidak boleh. Karena menganggap, yaitu tadi bermula dari memikirkan zat Allah, zat Tuhan. Nah ini tidak boleh. Umat Rasulullah itu diperintahkan hanya memikirkan makhluknya Allah. Ciptaan-ciptaan Allah itu sudah cukup untuk menjadi hujah, menjadi alasan kita mengagungkan Allah. Bahkan kita yang hidup ini, yang kemudian berakhirnya juga tidak tahu ini. Lahir juga tidak tahu tujuannya apa ini. Kemudian nanti kenapa kok mati itu nggak tahu juga kapan. Lah ini sudah cukup bagi kita untuk meyakini adanya Allah, untuk memuji, memuja Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Kenapa dulu kok tiba-tiba lahir kita ini. Kemudian juga kenapa kita nanti kok bisa mati, tidak tahu juga. Matinya kapan nggak tahu. Tahu-tahu sudah nopo? Istilah tahu-tahu sudah game over, karena hidup ini kan permainan. Permainan itu maksudnya sudah dikonsep oleh Allah. Jadi kita hidup itu mengikuti alur cerita yang sudah dibuat oleh Allah. Karena itu kemudian kalau kita dijadikan berperan kok jadi orang yang sakit, maka akan menjadi baik kalau ketika kita itu sakit memerankan dengan total. Apa itu ya? Penuh keikhlasan, tetap husnudzonnya kepada Allah. Ini semua sudah dikonsep, direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau memerankan jadi orang sakit tapi yang gerundel lah ini tidak ikhlas ini. Jadi kita hidup ini bukan karena keinginan kita, tapi sesuai dengan alur yang sudah ditentukan oleh Allah, tapi oleh Allah diberikan kepada kita kesempatan untuk mungkin berinovasi. Namanya kalau sekarang berinovasi, bagaimana supaya lebih menghayati, supaya lebih baik perannya. Lah ini. Maka kalau semua orang berpotensi untuk menjadi hamba Allah terbaik, yaitu ketika di dunia ini dia menjadi pemeran terbaik sesuai perannya. Kalau jadi pemimpin ya dia bisa adil, bisa adil, bisa bijaksana, bisa tetap menjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, berarti dia nanti dapat nilai yang bagus. Demikian juga jadi rakyat kecil ya, makanya semua berpotensi menjadi mulia di sisi Allah karena yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling taat, yang menjalankan skenario hidup ini dengan penuh ketaatan. Nah inilah. Jadi ini yang perlu kita tanamkan kepada diri kita. Mungkin suatu saat kita diuji sakit, ya kita jadi orang tetap ikhlas. Ini sudah ketentuan Allah. Kalau kemudian ikhtiar untuk berobat, untuk terapi, untuk apa, ini semata-mata berusaha untuk lebih berharap yang lebih baik kondisinya dan berniat agar bisa ibadah kepada Allah dengan lebih sempurna. Karena kalau sehat bisa ruku, bisa sujud sempurna kan itu. Itu aja yang kita minta kepada Allah. Jadi bukan kemudian sambil ngerundel. Karena setiap yang diberikan oleh Allah kita menerima dengan sabar, dengan ikhlas, dengan tetap bersyukur kepada Allah, maka itulah yang luar biasa nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berikutnya makalah yang ini 16 akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.